Ini ada bekas kemarin ya, ada yang meninggal. Penggalian ternyata ditemukan balok batu candi yang seperti ini, yang merupakan sebuah susunan tataan dari candi-candi. Kan ini terlihat kan? Ini, dan di area makam ini memang sering ditemukan batu-batu candi seperti itu pada saat proses penggalian untuk makam baru ya Mas? bukan hanya sering, bahkan setiap kali penggalian makam ditemukan dari patah-patahan atau bentuk-bentuk pencapaian dari struktur candi. Di sini itu banyak sekali motif-motif juga. Sini juga ada ini loh, dorpal kan ya. Di sini ada dorpal. Oh iya, ini dorpal. Ini relief naga. Oh, ini relief naga. Yang ini sebenarnya. Ini. Coba oh iya. Tertutup. Tertutup sudah. Ya, tertutup. Yang ya, ini. Ini ada relief naga. Di sini ada sebuah arca. Arca itu Mas. Ini arca ya. Namun sayang sekali arca ini sudah aus ya. Ini merupakan arca dari Ganesha. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam rahayu. Ya, baik teman-teman. Jadi kali ini saya diajak oleh salah satu rekan saya ke sebuah tempat yang sangat unik. Uniknya apa, Mas? Uniknya di sini itu banyak sekali sebuah peninggalan-peninggalan bersejarah. Apa itu, berupa apa? Di sini ya ada sebuah candi Bega. Candi? Ya. Di bawah sebuah makam. Di bawah sebuah makam? Ya. Seperti apa itu, Mas? Nah, ini yang belum diketahui pasti. Yang menurut ceritanya candi ini adalah candi tertua di daerah sini. Candi tertua di daerah sini. Tepatnya di daerah mana ini, Mas? Ini di daerah Gondang, Mojokerto ya? Mojokerto. Lagi-lagi masih di kawasan Mojokerto dengan candi tertuanya. Ya, karena Mojokerto memang terkenal dengan peninggalan bersejarahnya ya. Iya, tapi Mas, tadi katanya kita ke sebuah candi. Kok sekarang kita di depan area pemakaman ini, Mas? Ini yang jadi pertanyaan bagi kita semua dan menjadi penasaran bagi kita semua untuk melihat kepastian dari cerita-cerita yang telah berkembang dan beredar. Ya. Jadi kita masuk ke area pemakaman di sini, Mas. Oke. Jadi teman-teman, kita langsung aja masuk ke area pemakaman. Ada candi seperti apa di sana, yuk? Oke. Wah, ini area pemakaman, Mas. Ini area pemakaman umum. Mas. Ini dari sini, Mas, kayak ada terlihat kayak batu-batuan candi gitu, Mas. Ya memang banyak di sini. Ini loh, Mas. Ini loh, ini enggak apa-apa, ini area pemakaman. Enggak apa-apa ya, permisi ya. Biar kita semua tahu. Jadi kita semata-mata hanya nguri-nguri sejarah ya, Mas ya. Nah, ini nih. Mana, Mas? Ini nih. Ini ada bekas kemarin ya, ada yang meninggal. Dan di saat ini penggalian ternyata ditemukan balok batu candi yang seperti ini, yang merupakan sebuah susunan tataan dari candi-candi. Kan ini terlihat kan? Dan di area makam ini memang sering ditemukan batu-batu candi seperti itu pada saat proses penggalian untuk makam baru ya, Mas? Bukan hanya sering, bahkan setiap kali penggalian makam ditemukan dari patah-patahan atau bentuk-bentuk pencapaian dari struktur candi. Oh, apa mungkin di bawah ini memang benar-benar ada dulunya sebuah candi yang sangat besar dan berusia sangat tua itu tadi ya, Mas ya? Ya, bukan kemungkinan, ya bisa dipastikan kalau di sini di bawahnya itu bisa jadi sebuah candi yang megah. Candi megah. Oh, namun sekarang mungkin karena tertimbun suatu bencana atau apa, akhirnya sekarang menjadi area pemakaman seperti itu ya, Mas ya. Bahkan candi ini kemungkinan candi tertua itu loh yang jadi pertanyaan bagi kita semua ya. Nah, candi-candi ini ya di bawah makam dan kemudian ada terjadi makam. Kalaupun itu ada proses ekskavasi atau bahkan melalui proses yang sangat panjang dengan perundingan dari warga setempat, dari beberapa makanya ini masih menjadi tanda tanya dan misteri sampai saat ini. Ya kan? Di sekitar sini kalau nggak salah ada sebuah candi yang besar ya, Mas, nggak jauh dari sini. Kalau sekitar sini banyak sekali ya situs-situs seperti candi, seperti Candi Kesiman itu Candi ada. Kesiman. Dan juga situs Kemasan Tani itu juga ada. Dan juga ada sebuah prasasti yang berada di Kesono itu ada. Bisa jadi itu masih ada keterkaitannya dengan situs candi yang kita temukan di daerah sini. Ada satu lagi sebuah prasasti yang paling tua. Apa itu, Mas? Prasasti dari Ketanen.
ya itu daerah sini sendiri. Daerah sini ya Mas. Itu sebagai referensi dari sebuah dugaan-dugaan kalau memang di sini adalah candi tertua. Bisa jadi karena ada prasasti, mungkin di sini dulu ada sebuah peradaban yang sangat besar seperti itu Mas ya. Oke, setelah dari sini kita kemana Mas? Ya, kita akan melihat bukti lebih banyak lagi dari apa yang telah kita bicarakan. Di antaranya nanti kita akan review dari bagian-bagian sudut-sudut makam ini. Oke. Yuk kita ke sana Mas. Masih di area pemakaman ini ya Mas ya. Dari setiap langkah kita melangkah ini selalu ketemu batu candi, dan ini betul. Kayak memang batu nisannya itu full batuan candi kayak gitu ya Mas ya? Ya, hampir rata-rata ini 80% batu nisannya ini batuan candi. Ya. Namun tidak ada namanya ya Mas ya? Ya. Ini mungkin benar-benar sebuah makam atau hanya mungkin batu nisan yang ditancap saja, kita juga nggak tahu ya Mas ya? Ya, mungkin ini kebanyakan yang memakai batu candi, mungkin ini adalah makam-makam yang sudah lama sekali. Sudah lama, sampai sudah aus mungkin ya? Dan beberapa makam sudah diganti dengan batu-batu nisan yang baru, mungkin ya sudah pergantian peralihan zaman sekarang ini, mungkin biar tahu ini adalah keluarga saya atau siapa yang meninggal gitu kan. Oh ya? Gitu ya Mas. Nah, ini saya dari tadi kayak denger kayak ada suara aliran air yang sangat deras gitu. Memangnya ini dekat dengan sungai ta Mas? Gini kan, zaman di era-era dulu di mana ada peradaban manusia di situ kan ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti sumber mata air, seperti tempat air. Ya kemungkinan ya di sini dulu ada peradaban karena di sini ada aliran sungai. Sebagai apa namanya, sumber kehidupan mereka. Betul, karena dari dulu orang selalu berkelompok untuk mencari penghidupan itu dengan mencari arah air yang banyak kayak gitu ya Mas ya. Karena air itu memang sangat penting ya bagi kehidupan ya berlangsungnya. Jadi orang-orang walaupun kayak kemah dan lain-lain, kita kan cari yang dekat dengan sumber mata air kayak gitu. Mas, itu sebelah sana itu apa ya? Kok besar sekali Mas itu? Nah, ini ada sebuah ini patah-patahan atau struktur dari candi. Oh, ini batuan candi juga loh Mas. Benar-benar membuktikan ya, memang di sini tuh tempat candi itu. Iya Mas. Dan nanti kita akan menjumpai lebih banyak lagi dari seperti yang ini, bahkan lebih bagus dengan relief-relief ukiran yang masih utuh. Ini benar-benar, kalau ini kelihatan banget ya struktur seperti batuan candi gitu ya. Yang jadi pertanyaan lagi bagi kita semua kan ya. Iya. Kita akan melihat batuan andesit, batu candi. Namun kita tidak begitu melihat banyak dari batu bata kuno. Batu bata kuno. Belum ketemu ya Mas tadi? Ada memang bagian sedikit memang batu bata kuno yang tersebar di sini. Sebenarnya kemana batu bata kunonya? Iya Mas, kemana ya Mas ya? Apa mungkin pernah diambil orang sini untuk bangunan atau apa? Mungkin difungsikan untuk sesuatu? Ada sih sebuah cerita-cerita yang pernah saya dengar juga, bahwa dulu ya, karena ketidaktahuan warga ya, karena memang mungkin ya belum begitu jelas bahwa di sini itu ada sebuah candi atau mungkin tempat-tempat istimewa, dan batu bata itu dipergunakan untuk membuat sebuah sekolah. Oh, untuk membuat sebuah bangunan seperti itu ya? Ya menurut saya sih ya enggak masalah ya Mas, selama itu bermanfaat untuk warga sekitar. Iya, enggak masalah. Kalau memang sudah tahu sebenarnya untuk tidak digunakan, tapi berhubung ketidaktahuan nggak apa-apa. Oh iya, betul sekali. Kita ke mana lagi nih Mas? Coba kita cari tempat lain, karena nah ini. Loh Mas, inilah batu bata kuno Mas. Oh iya. Loh Mas, ini batu bata kuno loh. Iya memang ya, ini membuktikan bahwa batu bata kuno ini era-era sebelum Majapahit ya. Era-era sebelum Majapahit. Sebagai apa? Fondasi dasar untuk dari sebuah candi. Bukan. Maksudnya itu dari prasasti yang tertua yang berada di sini, menyebutkan gitu, gitu kan. Era-eranya itu sebelum Majapahit. Sebelum Majapahit ya. Kita coba ke sebelah sana. Ada ukiran yang unik kan? Ini? Ya itu masih ada ukirannya ya Mas. Ini sebagai pinggiran candi biasanya kan gitu ya? Iya. Ini ukirannya yang candi, batuan candi. Gambarkan apa ini? Bunga ini? Apa, selur gelung apa ini Mas? Ini selur gelung ya. Enggak kelihatan. Mungkin teman-teman kalau ada yang lebih tahu ini ya. Oh, ini juga batu candi, batuan andesit. Batu candi andesit tuh. Iya. Wah, ini batuannya khas banget ya Mas. Pada era Empu Sendok ya Mas ya. Iya.
Nah, mengenai jalan ini Mas, jalan raya ini yang sangat diperbincangkan di masyarakat. Harusnya kan kalau jalan raya ini kan unik sekali. Ini kenapa kok jalan raya miring kayak gini Mas? Harusnya kan bisa Mas dari sana langsung ke sini kan bisa ini. Coba ada penjelasannya. Yang di sana itu lurus, ini arah dari arah sana lurus sampai ke Pacet gitu ya? Iya. Kenapa kok di tikungan sini? Iya, kayak seperti melewati ada tempat istimewa gitu yang dilewati kayak gitu Mas. Ya mungkin itu adalah sebab musabab bahwa di sini memang harus ada tempat yang dijaga. Mungkin dari roh-roh leluhur itu menjaga kawasan tempat ini agar benar-benar lestari gitu ya. Dan sampai saat ini belum benar-benar terungkap pasti ini dari era apa. Yang jelas ini adalah era tertua. Era tertua ya. Yang kemungkinan ya kalau memang kita bayangkan ya, mungkin di sini ada candi yang megah, bahkan seluas lebih lebar lagi dari Borobudur, kemungkinan gitu ya. Borobudur bisa jadi. Karena dekat sini kita melihat situs Kemasantani yang juga belum diketahui pasti bahwa ini itu apa ya kan. Iya, betul. Dan juga yang menjadi pertanyaan bagi kita semua ya, apa itu, Mas? Daerah kan nama desanya kan Kemasantani kan ya. Apa itu Kemasantani? Apa itu? Gitu. Keemasan, jadi masa-masa kejayaan dalam hal bidang pertanian gitu ya. Oh, bisa jadi. Ya gitu kan. Nah, ini ya. Masih banyak lagi kan ya? Oh iya. Ya memang sepanjang jalan kalau teman-teman tadi bisa lihat ya. Jadi sepanjang jalan kita melangkah itu memang banyak sekali kita temukan situs-situs batuan candi seperti ini ya. Beberapa kali sesekali kita juga temukan batu bata andesit era kuno juga yang ada di sini. Dan di sebelah sana teman-teman, habis ini kita ke sebelah sana itu lebih full ya Mas ya. Lebih terlihat banyak sekali batuan-batuan candi yang terdapat di sana. Juga ya di situ itu adalah lokasi inti dari candi. Saya pernah dengar beberapa cerita juga ya bahwa nanti di situ ya, di situ itu ada waktu digali dan terkumpul banyak batuan andesit yang berada di situ. Oh gitu Mas? Ya. Oh di dari part-part candi-candi yang runtuh gitu ya. Oh iya. Oh, ini ada motif yang bagus ya. Iya betul. Ini motifnya bagus ini. Ini mungkin teman-teman nggak kelihatan kalau di situ ya. Nah ternyata memang banyak kan ya. Nah di sini juga kita akan melihat beberapa ya dari part-part yang memiliki motif-motif ukiran yang masih sangat terlihat. Iya. Seperti yang ada di mana nih? Itu Mas. Ini terlihat banget ini. Ini ada motif-motif bunga ini. Nah, seperti yang ini kan. Ini lebih terlihat seperti motif sulur gelung yang ada di pinggirannya ini ya. Karena ini mungkin sudah full lumut ya Mas. Ini kalau kita bersihkan bisa. Ya ini motifnya masih terlihat sekali ya, memang ya. Motifnya masih terlihat sekali. Ini membuktikan bahwa memang tempat ini dulu itu adalah candi ya. Memang banyak bukti-bukti yang merujuk bahwa tempat ini benar-benar adalah candi. Adalah bangunan candi dulunya seperti ini Mas ya. Nah sebelah sini juga ini Mas. Yang ini. Cuma ini ada nggak? Nggak ada ini ya. Ini loh Mas. Ya ini. Yang ini. Ini terlihat banget motifnya seperti motif bunga atau mungkin motif bunga dan selur gelung ya Mas ya. Motif bunga kayaknya. Nah, kalau memang di sini candi ya, dekat sini kan ada nanti kita akan menjumpai umpak raksasa. Umpak yang sangat besar sekali, namun tidak berada di sini. Oh, beda lokasi. Yang beda lokasi cuma dekat dari sini. Oh, mungkin juga masih ada keterkaitannya ya Mas ya dengan di sini ya Mas ya. Bisa jadi ada keterkaitan dari sini karena umpak-umpak ini menunjukkan bahwa di situ ada sebuah istana. Oh, seperti itu ya. Dulu sebuah bangunan istana. Iya, bangunan istana. Namun sayang sekali yang kita lihat di situ itu hanya umpak. Nah, di sini juga banyak loh. Ini yang kita ceritakan tadi bahwa pada waktu itu ditemukan secara mengumpul besar gini loh, besar penemuan-penemuan dari batu-batu candi. Yang merupakan diduga di sinilah tempat intinya. Ya, maka inti dari bangunan tersebut ya Mas ya. Maka dari itu di area ini tidak tidak dibuat makam. Ya kan? Seperti yang ini kita lihat ada bagian-bagian candi kan. Di sini itu banyak sekali motif-motif juga. Sini juga ada ini loh, dorpal kan ya. Di sini ada dorpal. Oh iya, ini dorpal. Yang merupakan sebuah engsel ya dari pintu, sebuah landasan dari tiang pintu ya kan. Iya, dari sebuah candi-candi. Dan di sini sebelah sampean ini. Iya. Ini ada relief, ada motif. Mana Mas? Ini relief naga.
Oh, ini relief naga. Yang ini ini. Coba oh, tertutup. Tertutup sudah. Iya, tertutup. Yang ini. Ini ada relief naga di sini. Oh, iya. Itu relief naga. Di sini ada relief naga. Kemudian ada doorbell juga yang di sebelah sini. Kemudian apa lagi ini, Mas? Ini banyak nih patah-patahan candi-candi yang sebagai bentuk susunan dari candi-candi tersebut yang masih utuh dan dikumpulkan di sini. Nah, ini kan tadi kita banyak yang melihat ya sebuah dorpal, sebuah relief, struktur candi, dan sekarang kita menjumpai ini ada sebuah arca. Arca itu, Mas? Ini arca ya. Namun sayang sekali arca ini sudah aus ya. Dan menurut beberapa orang ini merupakan arca dari Ganesha. Ganesha. Ya. Ada 2 arca ini, 1 dan 2, ya kan? Karena kita lihat juga bentuk seperti ini, ya kan? Namun sayang sekali arca ini sudah tidak begitu jelas ya. Iya, betul. Tapi setidaknya sebagai bukti bahwa di sini adalah tempat suci atau candi, ya kan? Sebagai perwujudan dewa-dewa yang dihormati atau dipuja di waktu itu. Iya, membuktikan bahwa tempat ini dulunya merupakan tempat yang suci dan disakralkan. Seperti itu ya, Mas ya. Dan tempat ini kalau memang ini tempat suci mungkin adalah pusat spiritualis di waktu itu kan ya. Pada waktu itu. Karena lokasinya juga kalau kita lihat ini sangat luas dan lebar sekali. Bisa jadi juga pusat peradaban loh. Betul. Karena yang kita bicarakan ada umpak. Jadi yang banyak itu ada sebuah beberapa umpak ya. Mungkin ada istana yang berada di situ ya. Begitupun juga dengan nama desa ini yang kita jelaskan tadi kan, Kemasan Tani. Kemasan Tani. Bisa jadi ya. Masa-masa keemasan petani pada kala itu. Dan zaman waktu itu adalah era-era kemajuan, era-era kemakmuran ya. Dengan keemasan taninya yang waktu itu ya kan ya. Karena harta yang tertinggi di waktu itu adalah pangan. Pangan. Iya. Betul. Mungkin yang dipikir orang sekarang kan harta benda gitu ya. Iya. Karena waktu itu yang jadi harta benda paling tinggi adalah pangan. Pangan. Iya. Itu yang. Gimana kalau kita lihat lokasi lain? Oke. Mas, ini di sini juga banyak ini ya, pohon bambu kuning ya. Pohon bambu sini kuning ya. Sebuah lambang dari kesakralan atau keramat ya kan ya. Ning di sini Ning ya. Selain itu, ini yang sangat bagus sekali. Apa kita akan menjumpai sebuah relief. Gambar elang atau mungkin burung garuda mungkin ya. Ini adalah elang sebagai perwujudan apa itu tunggangan dari Dewa Siwa itu loh, ya kan? Nah, memang kalau kita lihat dari segi-segi spiritualis, ini benar-benar membuktikan bahwa tempat ini adalah candi, ya. Candi. Memang candi ya, kan, ya? Candi. Nah, kalau memang benar di sini tempat spiritualis tertinggi, jadi nanti suatu saat semoga saja ada yang benar-benar bisa mengungkap kejelasan dari sejarah-sejarah yang berada di daerah sini kan. Betul. Ya. Karena sampai saat ini tempat ini masih abu-abu. Yang disebut abu-abu kan masih tanda tanya. Masih tanda tanya. Masih menyimpan rahasia dan masih misteri. Nah, gimana? Betul. Apakah ada sebuah ulasan dari panjenengan mungkin dari tempat ini tentang tempat ini untuk generasi ke depan seperti apa? Kira-kira. Betul, kalau menurut saya tempat ini mungkin hanya beberapa dari banyak tempat yang mungkin belum ditemukan. Nah, salah satunya adalah tempat ini ya. Siapa yang menyangka kalau di sebuah area pemakaman ditemukan banyak struktur candi yang membuktikan bahwa dulunya di tempat ini pernah ada sebuah bangunan besar mungkin ya, berupa bangunan candi, dan otomatis pernah ada sebuah peradaban yang besar yang pernah ada di sini, seperti itu ya Mas ya. Iya. Jadi memang ya wes tugasnya kita sama-sama menguri-uri budaya ya. Ini di luar maksudnya di luar kita itu lingkup pemakaman ya, tapi ini tuh kita lebih ke sejarahnya ya Mas ya. Kita mengulas segi-segi sejarahnya, batuan-batuan yang memang kebetulan ditemukan di area pemakaman, seperti itu. Nanti bakal ada yang banyak ya, yang lebih tahu dari sejarah ya, nanti bisa membantu untuk kita ya, yang benar-benar melihat bahwa di sini itu benar-benar banyak sekali peninggalan yang harus kita
cari tahu. Iya, ya. Betul. Kita gali ya, memang tugas kita semua ya. Untuk khususnya untuk rekan-rekan mungkin yang sejarawan atau lebih cinta sejarah mungkin bisa ke area ke tempat-tempat seperti ini. Iya, memang sangat berbau sekali. Ini candi di bawah area pemakaman. Tidak disangka tadi juga. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dan perjalanan kita hari ini ya. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Rahayu.